Saya colok kipas dan di sana ada percikan api sedikit yang membuat rumah kami akhirnya meledak. 2 lantai rumah kami itu semuanya habis meledak dan kami bertiga ada di dalam rumah itu saat itu. Saya langsung blank, yang saya pikirkan saat itu di mana anak dan istri saya. Aku dan teman-teman seband memutuskan untuk merantau di Bandung, ke Bandung pada saat itu, kota Bandung. Wah, minus banget itu. minusnya itu berdarah-darah, merintih, sakit, udah jadi satu, udah hancur, sehancur-hancurnya. Sahabat, di dalam hidup ini kita semua mempunyai impian dan harapan. Tetapi di tengah perjalanan menuju impian tersebut seringkali kita dihadapkan dengan tantangan yang bahkan kita tidak bisa hadapi. Ada situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Namun kita bisa memilih untuk tetap melangkah dengan hati yang benar. Namun pertanyaannya, bagaimana jika ada situasi yang sangat-sangat buruk? Sama seperti sahabat kita yang satu ini. Ia adalah seorang ayah yang harus kehilangan istrinya melalui suatu musibah. Dan sekarang ia sedang berjuang dengan anaknya untuk kembali melangkah melanjutkan hidup. Bagaimana ia bisa kuat dalam menghadapi itu semua? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Saya colok kipas dan di sana ada percikan api sedikit yang membuat rumah kami akhirnya meledak. 2 lantai rumah kami itu semuanya habis meledak dan kami bertiga ada di dalam rumah itu saat itu. Saya langsung blank, yang saya pikirkan saat itu di mana anak dan istri saya. Saat istri saya keluar ternyata dia sempat terbakar api dari mobil yang terbakar itu. Kondisi istri saya saat itu 90%, saya 40% dan anak saya 60%. Kami dibawa ke UGD. Itulah di situ saya mendengar suara istri saya. Dia menangis, dia berteriak di sana dan dia katakan, "Papa, aku pergi dulu ya Papa. Evo, Mama pergi dulu ya." Dia berkata seperti itu dan itulah terakhir kali saya mendengar dia. Dan saya bilang, Tuhan jahat. Bisa dilihat bahwa tangan saya ini ada bekas luka bakar, jadi benar-benar ini semua terbuka, ini semua luka dan rasanya sangat dingin sekali saat itu. Saya harus kuat, saya harus hidup, saya harus tetap hidup untuk membesarkan anak saya. Di tengah amarah saya, di tengah kekecewaan saya, dan saya berpikir bahwa saya mau untuk bunuh diri saya. Saya mau ajak anak saya dan kami naik di lantai gedung yang paling tinggi dan saya mau lompat. Melayani bareng pasangan itu sangat indah ya. Saya begitu bersyukur Tuhan kirimkan dia ada dalam kehidupan saya, terlebih khusus kami bisa melayani bersama-sama. Tetapi namanya sebuah pelayanan, sebuah pekerjaan Tuhan, kita tidak hanya berbicara tentang sukacita saja, berkat saja dalam sebuah kekristenan, tapi kita juga dikaruniai untuk menderita di dalam kekristenan. Dan inilah yang saat itu saya alami tanggal 25 April. Di situ kami baru selesai melayani pemuda di hari Sabtu. Kami pulang dan saya mencium bau gas yang sangat menyengat saat itu. Saya masuk ke dalam, saya buka regulator gasnya. Saya biarkan gas itu supaya keluar dari rumah. Ya, jadi saya buka pintu, saya buka jendela, dan kami berdua berharap bahwa apa yang kami lakukan itu sudah bisa membuat bau gas itu bisa hilang. Tapi yang menjadi satu kesalahan saya adalah saat saya menyalakan kipas angin. Saya colok kipas dan di sana ada percikan api sedikit yang membuat rumah kami akhirnya meledak. Ya, jadi 2 lantai rumah kami itu semuanya habis meledak dan kami bertiga ada di dalam rumah itu saat itu. Saya langsung blank, saya langsung gelap semuanya. Yang saya pikirkan saat itu di mana anak dan istri saya. Dan saya mencari mereka dan istri saya saat itu sudah bingung juga. Istri saya juga sudah blank saat itu, dia nggak tahu harus ngapain. Dan saya melihat bahwa anak saya tidak ada di genggaman tangan dia. Ya, jadi saya cuma suruh dia, oke, Mama keluar. Dan saya cari anak saya, ternyata anak saya ada di bawah plafon. Saya buka dan saya gendong dia, kami lari keluar. Ya, mobil kami sempat terbakar dan saya nggak berani sampai akhirnya
Satpam mematikan api itu baru kami keluar. Dan ternyata saat mobil itu masih nyala apinya, saat istri saya keluar ternyata dia sempat terbakar api dari mobil yang terbakar itu. Kondisi istri saya saat itu 90%, saya 40%, dan anak saya 60%. Satu hal yang luar biasa yang terjadi saat kami perjalanan dari tempat kami ke rumah sakit, di tengah kondisinya yang saat itu terbakar, penuh luka bakar, dia masih bisa memuji Tuhan, dia masih bisa mengucap syukur sama Tuhan, dan dia berkata sama saya dan anak saya, Papa, Evo, nanti Tuhan akan kembalikan kulit kita ya. Tuhan akan kembalikan kulit kita dengan kulit yang baru. Kita akan menceritakan kebaikan Tuhan saat kita nanti pulih, nanti kita akan disembuhkan. Dia berkata seperti itu. Ya, sahabat solusi, saat kita mengalami luka bakar itu benar-benar dinginnya luar biasa. Di posisi kita terbuka semua itu ya, kalau bisa dilihat bahwa tangan saya ini ada bekas luka bakar, jadi benar-benar ini semua terbuka, ini semua luka, dan rasanya sangat dingin sekali saat itu. Dan dia masih berpikir bahwa setelah ini kami akan melayani Tuhan. Lalu singkat cerita, kami dibawa ke UGD. Tapi kami belum bisa langsung masuk UGD karena saat itu COVID, jadi kami harus di swab dulu, kami harus dites dulu, dipastikan bahwa kami bersih. Itulah di situ saya mendengar suara istri saya untuk yang terakhir kalinya. Ya, dia menangis, dia berteriak di sana dan dia katakan, Papa, aku pergi dulu ya Papa. Evo, Mama pergi dulu ya. Dia berkata seperti itu, dan itulah terakhir kali saya mendengar suara dia, karena setelah itu kami sudah terpisah ruangan. Dia di awal saat masuk, dia dibersihkan kulit-kulit matinya dan harus dipasang ventilator. Dan dari hari itu sampai pada akhirnya Tuhan izinkan dia dipanggil oleh Tuhan, dia tidak sadarkan diri. Kondisi Ena saat itu sudah semakin buruk, sudah semakin drop, dan di situ saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau izinkan istri saya sembuh, Engkau akan sembuhkan dengan sempurna. Kalaupun akhirnya tidak Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan akhirnya saya tahu itu hanya lihat Instagram sahabatnya istri saya, dan dia bilang selamat jalan sahabatku. Dan ya saya nggak bisa berkata-kata, kondisi yang berat, memang berat, dan bahkan saya nggak bisa datang di penguburannya. Saya dan anak saya, kami belum bisa berjalan, kami belum bisa berdiri, kami masih dalam kondisi luka bakar yang sangat parah saat itu. Saya hanya menyaksikannya lewat video call saja. Saya benar-benar merasa sangat hilang, sangat kosong, karena setengah dari jiwa saya saat itu pergi. Di satu sisi saat saya ada dalam rumah sakit, saya masih saat itu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi saya masih merasakan penghiburan dari Roh Kudus, saya masih merasakan kekuatan daripada Tuhan saat itu. Sampai pada satu titik di mana saya harus kembali ke rumah. Dan proses pemulihan kami mulai terjadi, kulit-kulit kami sudah mulai terbentuk. Seperti yang sahabat solusi lihat, ya ini adalah keloid yang terbentuk dari luka bakar itu, dan ini yang saya tidak harapkan terjadi dalam hidup saya dan anak saya. Dan kondisi anak saya itu tangannya itu bengkok. Jadi kelima jarinya itu tidak bertumbuh secara baik karena setelah proses luka bakar itu jari-jarinya menempel. Itu yang benar-benar membuat saya pada akhirnya sangat, bisa dibilang sakit hati yang sangat dalam, kekecewaan yang sangat dalam. Disitulah yang membuat saya akhirnya kecewa, dan saya akhirnya mulai menyalahkan Tuhan. Dan saya bilang Tuhan jahat. Di tengah amarah saya, di tengah kekecewaan saya, dan saya berpikir bahwa saya mau untuk bunuh diri. Saya berpikir bahwa saya mau ajak anak saya, dan kami naik di lantai gedung yang paling tinggi, dan saya mau lompat. Dan itu setiap hari saya katakan, pemikiran itu selalu dibuahi setiap hari. Ayo kamu bunuh diri aja, istrimu udah nggak ada, kondisimu kayak gini, kondisi anakmu seperti ini, udah kamu mati aja, kamu bunuh diri aja. Saya nggak punya harapan hidup lagi. Bahkan saya melihat anak saya pun saat itu tidak membuat daya juang hidup saya bertambah.
Sampai ya ada momen di mana saya sedih, saya menangis di depan anak saya. Dan ya satu penghiburan bagi saya saat dia merasakan kesedihan saya. Dia merasakan apa yang saya alami saat itu, dan dia hanya memeluk saya dan dia berkata, "Jangan sedih, Pak." Di situ menjadi salah satu momen saya juga akhirnya berpikir bahwa oke, saya harus kuat, saya harus hidup, saya harus tetap hidup untuk membesarkan anak saya gitu. Pada akhirnya dialah yang menjadi alasan untuk saya tetap berjuang. Saya bilang, Tuhan, saya udah melayani Tuhan. Saya bahkan sudah jadi hamba Tuhan. Saya menikah dengan anak hamba Tuhan. Kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Dan di momen itu, satu perkataan yang Tuhan taruh dalam hati saya, aku nggak minta semuanya itu. Itu yang memang harus kamu lakukan. Jadi setelah kejadian itu mungkin satu persepsi yang Tuhan ubahkan. Ya, yang mungkin sebelumnya secara tidak sadar saya menjalani kehidupan kekristenan yang transaksional. Saya menjalani kehidupan kekristenan yang saya mau yang enak-enaknya aja. Aku udah melayani Tuhan, aku maunya hidupku baik-baik saja. Dan itulah akhirnya yang membuat pola berpikir saya berubah, pola berdoa saya juga berubah. Saya lebih banyak berdoa, biarkan kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya. Dan saya diingatkan kematian Tuhan di kayu salib itu jauh lebih besar dari apa yang udah saya kerjakan. Saya mau katakan bahwa saat itu saya punya 1000 alasan untuk saya meninggalkan Tuhan. Tapi satu alasan Tuhan mati di kayu salib membuat saya kembali lagi kepada Tuhan. Saya sempat marah sama diri saya karena saya sempat kehilangan momen saya dengan anak saya. Saya harus membangun kehidupan saya, membangun iman saya, tapi saya nggak boleh lupa juga bahwa saya adalah seorang ayah. Saya punya anak yang harus saya besarkan gitu. Dan akhirnya semakin hari saya mulai kembali membangun hubungan saya dengan anak saya yang mungkin saat itu mulai hilang di awal-awal saya mengalami kejadian itu. Dan puji nama Tuhan, ada satu refleksi di mana saya mengajak dia untuk bermain sepatu roda saat itu. Dia jatuh bangun di sana, tapi saat dia berjalan itu, saya berjalan ada di belakang anak saya saat itu. Dan saya memvideokan itu, dan waktu saya lihat videonya, dan saya terharu. Ya, saat saya menjaga dia, seperti Tuhan sedang menjaga saya. Ya, saya melihat bahwa saat saya menjadi seorang ayah, saya menjadi bapak, saya juga merasakan bahwa saya punya Bapa di sorga yang juga sedang menjaga saya, yang juga sedang melindungi saya saat ini. Bagaimana saya mengasihi anak saya, ya begitu juga kasih Bapa dalam hidup saya. Dan saya bisa merasakan, Tuhan itu loh sedang melindungi saya. Walaupun mungkin terlihatnya saya seperti dibiarkan berjalan sendiri, tapi Tuhan itu nggak akan membiarkan saya jatuh sampai tergeletak. Dan itulah momen refleksi saat saya mulai kembali membangun hubungan yang baik dengan anak saya, memberikan waktu saya untuk anak saya. Satu momen dia naik pelosotan dan dia berhasil menyelam, dia cuma bilang, "Mama, aku bisa," gitu. Jadi momen-momen di mana dia mau nunjukin bahwa aku bisa, Ma, gitu. Bahkan dia boleh melayani Tuhan, dia menjadi WL di gereja, di sekolah minggu, dan itu semua ingin dia tunjukkan. Saya sangat yakin mamanya akan sangat senang kalau melihat itu, karena itu sebagai kerinduan mamanya. Jadi dia dari kecil dia berdoa bahwa Evo ini akan menjadi seorang penyanyi, Evo akan menjadi seorang musisi, dia boleh bermain musik sambil bernyanyi, bahkan dia memimpin pujian, dan itu semua sudah dilakukan oleh Evo. Pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya itu semuanya step by step. Semuanya perlahan-lahan, semakin hari Tuhan semakin pulihkan. Dan diingatkan lagi di Yohanes 13 ayat 7, kamu nggak tahu sekarang, tapi kamu akan mengertinya kelak.
Sahabat, di tengah kehancuran yang tidak pernah ia bayangkan, Jovi justru menemukan satu hal yang tidak pernah goyah oleh apapun, yakni kasih dan penyertaan Tuhan. Di tengah segala kelemahan kita, justru disitulah Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Ia memberikan kekuatan dan menjadi kekuatan bagi kita untuk kembali melangkah melanjutkan hidup. Namun jika hari ini kamu mengalami satu hal yang begitu buruk, kamu seperti kehilangan harapan, kamu ditinggalkan orang yang kamu sayangi, hingga akhirnya kamu memilih untuk menyerah, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Sahabat, setelah ini kita akan ngobrol dengan seorang sahabat yang mengalami perjalanan iman yang luar biasa di dalam karirnya sebagai seorang musisi. Ia berani melangkah menggapai mimpi dan harapannya. Dan bahkan di tengah segala ketidakmungkinan ia mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita ngobrol dengan dia. Sahabat Solusi, hari ini saya kedatangan seorang tamu spesial yang akan menceritakan bagaimana karirnya di dunia musik. Saya percaya bisa menginspirasi sahabat Solusi semua. Kita sambut sama-sama sahabat lama saya, Gilang NR. Akhirnya kita bertemu di satu frame yang sama untuk menjadi berkat untuk teman-teman yang melihat ini. Amin, amin. Amin. Melihat Gilang yang sekarang, itu tentu bukan perjalanan yang mudah dan selalu lancar. Nah, sebenarnya kamu mulai karir ini dari mana sih? Exactnya. Okay. Ya. Ini sangat menarik ya. Jadi kalau ngomongin karir itu memang sudah dimulai dari kecil sebenarnya. Gitu. Dari orang tua mendidik, dari itu sebenarnya startnya itu ya Museum Rekor Indonesia itu menjadi titik balik di mana akhirnya musik yang menjadi hobi ini akhirnya menjadi sesuatu yang lebih besar. Ya, sebagai penghasilan, pendapatan, sebagai exposure, bagaimanapun kan butuh value diri dari apa yang sudah dicapai pada saat itu. Akhirnya sempat ngeband kesana kesini, sempat bikin karya kesana kesini, sampai akhirnya ikutin ajang festival kesana kesini. Puji Tuhan, pada saat itu boomnya adalah kerjasama dengan salah satu brand itu di umur 7 tahun atau 8 tahun. Tapi ada sedikit minus ya mungkin ya. Ya semua ada plus minus. Mungkin secara karir itu plusnya. Cuman minusnya ya akhirnya berdampak di pendidikan kan. Kayak jadi kurang fokus di pendidikan. Iya, jadi nggak fokus. Jadi yang harusnya sekolah benar pada akhirnya gara-gara sering tur jadi nggak pernah masuk sekolah gitu. Dan sempat tinggal kelas sekali pada saat itu. Karena momen itu pada akhirnya bokap sempat mungkin buat beliau udah enough ya, udah cukup gitu. Cuman kan itu udah kadung ya, udah terlanjur mendarah daging lah ya gitu. Jadi kayak itu menjadi siksaan batin sih sebenarnya. Jadi kalau di stop itu ya. Jadi iya, pada akhirnya di stop. Kamu harus fokus sekolah dulu, minimal sampai kelar SMA. Mau kuliah mau enggak itu urusan nanti. Yang penting kamu kelarin dulu. Itu titik balik yang menurutku bikin drop adalah pada saat aku memutuskan untuk tidak mengambil jenjang kuliah karena aku lebih mementingkan untuk ini karir yang harus ini kayaknya aku lihat ada change besar di sini. Lebih menjanjikan lah ya. Menjanjikan. Gitu. Aku dan teman-teman seband memutuskan untuk merantau ke Bandung pada saat itu, kota Bandung. Wah, minus banget itu. minusnya itu berdarah-darah, merintih, sakit, udah jadi satu udah. Kok bisa? Maksudnya kan bukankah ada satu hal yang menjanjikan gitu? Iya, makanya kan itu gambling banget. Sebenarnya itu hal gambling yang ya udah sih, ini pencarian jati diriku, kenapa enggak aku ambil. Cuman ada satu dan lain hal pada akhirnya di 2018 cabut dari band. Berhasil enggak, ya kan? Minus iya. Semua link-link yang ada di kotaku di Semarang udah out semua dan itu drop banget di saat kecewa, sakit, nyesel itu jadi satu semua. Itu bener-bener ya berat banget 2018. Terus di saat yang berat tersebut, gimana kamu melewati segalanya? I mean, karirnya tidak sesuai apa yang dipikirkan, gitu. Semuanya minus, network hilang semua. Apa yang kamu lakukan untuk melewati itu semua? Titik di mana konser terakhir farewell show sama bandku yang itu, yang dulu ya.
Malam itu kelar show, besoknya aku pulang ke Bandung. Balik lagi ke Bandung. Itu show di Semarang ceritanya. Balik ke Bandung, inget banget pagi setelah landing dari bandara. Kebetulan aku di Bandung itu pelayanan juga pada saat itu. Tapi masih belum full timer ya. Jadi kayak yaudah Tuhan aku mau melayani, aku mau mengabdi aja. Tapi belum full timer. Nyampe di gereja tempat aku tinggal, aku langsung naik ke lantai atas di tempat ibadah yang biasa kita ibadah. Cuman bisa sujud, nangis sejadi-jadinya di situ udah. Kayak, yaudah Tuhan aku pasrah deh, mau dibawa kemana udah deh, terserah deh gitu. Ya nggak ada siapa-siapa lagi yang aku mau adu, mau sama siapa, mau sama orang tua aku. Tidak menyelesaikan masalah sama sekali gitu. Bahkan mereka bisa ya kecewa gitu. Ya udah lu memutuskan untuk mengambil jalan hidupmu dengan kamu tidak meneruskan kuliah. Kuliah dibiayai, hidup aman, tapi kamu memutuskan untuk kamu nol gitu, cabut gitu. Ya ini resiko yang aku ambil gitu. Ya cuman satu-satunya jalan untuk minimal bikin hatiku lega lah. Ya aku cuman ngadu sama Tuhan gitu. Kecewaku, sakitku, emosiku, semuanya aku cuman bisa lampiasin itu ke Tuhan. Pagi itu inget banget jam 9 pagi. Setelah itu aku cuman ada satu statement yang mungkin ini ala Roh Kudus yang gerakin gitu ya. Ya udah Tuhan gini, kalau memang Tuhan maunya aku jaga di bait Tuhan, aku melayani, aku mengabdi sama Engkau. Memang aku nggak dibolehin untuk menyentuh hingar-bingar dunia dalam tanda kutip. Ya udah, nggak apa-apa Tuhan. Yang penting hidupku berguna. Gitu. Lalu terjadilah satu momen di mana ada peluang untuk diaudisi sebagai drummernya additionalnya Kotak. Ya. Kok iya dalam waktu setahun itu khotbahnya almarhum gembalaku itu bapakku ya, Bapak Daniel Cipto almarhum. Selama setahun itu khotbahnya tuh tentang janji menjadi nyata, terus janji yang harus digenapi, menjadi duta-dutanya Tuhan untuk dunia, menjadi terang di tengah-tengah dunia. Dan itu tuh relate gitu, apa yang disampaikan itu tuh relate. Tapi jujur aja, itu tuh menjadi suatu rema. Tapi aku sedikit denial sebenarnya. Yang membuat aku denial seperti ini, Tuhan ngomongin janji, Tuhan ngomongin promosi. Pada akhirnya adalah audisi Kotak Cari Drummer itu. Yang ngasih tahu siapa? Teman-temanku sendiri malah. Teman-temanku ngasih tahu pada akhirnya, udah cobalah gitu. Dan aku sempat ngobrol sama almarhum Pak Daniel gitu. Dan kata beliau satu, ambil kesempatan itu. Ambil. Ini tahun dimana Tuhan itu menggenapi janjinya loh. Karena belum tentu tahun-tahun ke depan itu bisa terjadi. Ingat banget itu yang gue pegang sampai sekarang dan masih ingat sampai sekarang. Akhirnya singkat cerita ikut audisi itu. Dari 900 sekian drummer yang mereka submit untuk jadi itu konsep audisinya kan audisi terbuka ya. Jadi drummer-drummer itu terserah mau milih lagu apa, tapi pada saat itu ditentuin satu lagu, bikin covernya, terserah dengan warnanya si drummer-drummer ini di-share ke Instagram dan mereka upload ke feed dengan hashtag tertentu dan itu ntar di-QC sama manajemen, begitu ceritanya. Oke, dan kamu merekamlah video itu. Betul. Ketika aku merekam, diambil 4 besar dari 900 drummer. 4 besar masuk dan gongnya itu ya tiba-tiba itu dapat DM khusus dari adminnya Instagramnya Kotak pada saat itu. Selamat kamu terpilih menjadi drummer Kotak gitu. Itu nggak masuk akal sih itu. Sangat-sangat nggak masuk akal. Jadi kayak, oh ternyata Tuhan tuh siapin dulu ya gitu. Wadahnya tuh disuruh nyiapin dulu ternyata gitu. Ketika aku ketika manggung pertama gitu nggak yang akhirnya terlarut dalam euforia itu sebenarnya jujur.
Justru aku malah ada semacam ada semacam apa ya, semacam bisikan lah ya di hati bahwa pengen ngerenung aja dan flashback setahun yang lalu gitu. Ternyata maksud Tuhan tuh itu. Memang ya harus diinjek dulu ya kasarnya. Udah jatuh ketimpa tangga, diinjek-injek. Tapi itu salah satu proses gitu. Gimana ya, kamu harus punya hati hamba untuk kamu mau diangkat gitu. Terus kamu harus punya wadah yang besar untuk kamu tuh siap. Kalau wadah itu belum siap, kayaknya aku nggak akan ada di titik ini dan nggak akan ada momen itu. Yakin aku. Nah, bagaimana kamu melihat karirmu di dunia sekuler ini kamu lakukan untuk Tuhan? Sesimpel, aku melihatnya gini ya. Jadi sebenarnya kalian lagi berhadapan dengan talentanya Tuhan gitu loh. Karena aku ngelihat sebenarnya ini bukan gilangnya gitu. Gilang itu cuman alat. Aku tuh cuman alat gitu. Jadi ketika aku lakuin itu maksimal dan mereka senang dengan itu, bahkan mereka lihat, gila ya, aku tuh kok kayak ngelihat Tuhan di hidupmu. Jadi sebenarnya buat aku pribadi kesaksian itu tuh nggak cuman apa yang keluar dari statement gitu loh. Tapi apa yang dari kelakuan kita sehari-hari mungkin tuh bisa menjadi kesaksian buat mereka. Bahkan ya itu tadi, karena aku ngerasa aku tuh cuman alat ya. Jadi biarkan mereka tuh lihat sendiri gimana cara Tuhan bekerja lewat aku kan. Gitu. Sesimpel itu. Jadi berkat buat mereka. Jadi berkat buat dunia. Seringkali di dalam hidup kita diajarkan untuk terus berjuang dengan kekuatan kita, maka berkat itu akan datang kepada kita. Namun firman Tuhan berkata sebaliknya. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Berkat datang bukan untuk orang yang mengandalkan kekuatannya, namun bersandar pada kekuatan dan anugerah Tuhan. Bahkan berkat sejati, yaitu persekutuan dengan Allah yang kekal, kita dapatkan bukan dengan kekuatan kita, namun dengan bersandar pada anugerah Tuhan yang ada di dalam Yesus Kristus. Hari ini, di mana letak persandaranmu? Kekuatanmu, hartamu, jabatanmu, atau apapun itu? Mari kita sama-sama bertobat dan bersandar kepada salib Kristus. Karena di atas salib itu kita mendapatkan penyertaan Tuhan di segala musim dan situasi, bahkan di tengah krisis. Jadi apapun permasalahanmu hari ini, saya mau ajak kita semua untuk berdoa. Bapa di surga, kami sungguh menyadari bahwa di dalam dunia yang sudah rusak ini tidak pernah kami lepas dari yang namanya penderitaan dan permasalahan. Tapi satu hal yang kami tahu dan percaya, bahwa ketika kami bersandar kepada salib Kristus, mengandalkan Tuhan, mengandalkan anugerah Allah yang ada di dalam Yesus Kristus, kami memperoleh satu berkat yang paling berharga, yaitu persekutuan dengan Allah yang kekal, penyertaan yang tidak pernah pudar oleh situasi apapun. Hari ini ajari kami untuk mengandalkan Engkau, ajari kami untuk bersandar kepada anugerah-Mu, sehingga dalam situasi apapun kami tidak goyah, karena kami melihat ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat, apapun yang sedang kamu alami hari ini, berharaplah kepada Tuhan. Jangan lepaskan harapan itu. Dan jika kamu merasa kosong dan sendirian, saya ingin mengingatkan bahwa kamu tidak sendirian. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini untuk bercerita kepada kami. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Jika kamu diberkati dengan acara ini, jangan biarkan berkatnya terhenti di kamu. Kamu bisa mendukung acaranya dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Satu kontribusi kecil saya percaya bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.